Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Rani Katika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga seputar mahasiswa tentunya. Nah, di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman di sini nih, kita bahas sama-sama yuk. Ini ada sebuah yang katanya ini sebuah perjanjian gitu ya. Ada yang konsultasi sama saya, dia ngirimin file ini, minta tolong untuk dicek katanya. Kebetulan orang ini saya kenal dan saya sudah minta izin sebelumnya kalau filenya ini saya jadikan bahan pembahasan untuk channel YouTube. Katanya ini perjanjian terkait dengan pinjam meminjam uang alias utang piutang. Jadi dibuatlah, tapi ini judulnya nggak saya tampilkan ya. Judulnya itu justru surat pernyataan pengakuan utang gitu ya, tapi dia bilangnya ini perjanjian. Nah, kita lihat kalau memang ini sebuah perjanjian, apakah ketentuan-ketentuan poin yang ada di sini itu sudah cukup gitu ya untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kita bahas sama-sama. Dan sebelum aku bahas, teman-teman aku mau informasikan lagi gitu ya, terkait dengan teknik perancangan kontrak. Mungkin yang mau tahu isi kontrak itu harus apa aja sih ketentuannya gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa hukum itu kan ada ya belajar tentang perancangan kontrak. Nah, nanti dicek ada videonya sudah pernah aku buat. Nanti tinggal dicek aja ya. Oke. Yang pertama tadi judulnya sudah ya. Saya memang nggak tampilkan di sini itu surat pernyataan pengakuan utang, tapi dia bilangnya perjanjian. Nah, ini kan kelihatan surat perjanjian gitu. Kalau memang ini diasumsikan sebagai suatu perjanjian, oke, kita anggap ini adalah surat di bawah tangan bentuknya, bukan otentik. Ya, jadi surat atau perjanjian itu kan ada dua bentuk, yaitu surat biasa dan surat yang merupakan akta. Nanti ada akta di bawah tangan atau akta otentik. Bedanya otentik sama di bawah tangan adalah terletak pertama dari bentuk suratnya atau bentuk perjanjiannya. Yang kedua adalah dilihat dari adakah pejabat yang diberikan kewenangan memang untuk membuat suatu surat atau perjanjian tersebut. Jadi itu disebut dengan otentik. Misalnya akta jual beli tanah gitu ya. Nah, akta jual beli itu AJB itu dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, itu berarti bentuk aktanya adalah otentik karena ada pejabat yang berdasarkan ketentuan undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut. Nah, kalau misalnya nggak ada pejabat yang membuat ini, jadi antara para pihak saja gitu ya, itu disebut dengan perjanjian atau surat di bawah tangan. Oke. Suara kucing tuh. Kedengaran nggak ya kalian ada suara kucing di situ? Nah, kita lihat. Karena ini bentuknya di bawah tangan, maka langsung aja boleh kami yang bertanda tangan di bawah ini. Oke, ada nama kedua belah pihak. Nah, di sini hanya nama, nomor KTP-nya, dan alamat. Gitu ya, tapi alamat pun dia nggak begitu jelas gitu ya, maksudnya bukan nggak begitu jelas, tidak begitu lengkap. Di situ cuma alamatnya jalan apa sama nomor rumahnya. Harusnya ketika menulis alamat itu tolong ya teman-teman ya, harus lengkap banget. Tolong dibuat kelurahannya, kecamatan apa, RT RW-nya, kota atau kabupaten mana dan provinsi mana. Kalau cuma alamat, bisa alamat Jalan Insinyur Juanda gitu ya. Insinyur Juanda di kota mana, kabupaten mana, provinsi mana. Kan banyak ya, di setiap kota pasti juga ada lah nama yang sejenis untuk nama jalan kan, jadi haruslah lengkap. Oke, mau 3 poin aja nama, NIK, dan alamat silahkan ya teman-teman ya. Kalau mau detail lagi pekerjaan apa, usia berapa, itu juga boleh. Oke, jadi untuk ini identitas
saya minta di NIK memang perlu dan alamat itu ditulis lengkap. Di sini dia tidak lengkap. Mohon maaf, identitas saya rahasiakan ya. Nah, disebut sebagai pihak pertama, disebut sebagai pihak kedua. Nah, lain kali ditambahkan saja, misalnya kalau untuk perjanjian jual beli misalnya, disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai penjual dalam kurung pihak pertama atau pihak pembelinya pihak pertama boleh. Susunannya siapa mau jadi pihak pertama, pihak kedua itu bebas ya. Dan lanjut. Nah, kalau memang ini perjanjian, oke lah ya, kita asumsikan karena ini di bawah tangan bukan yang bentuknya adalah otentik, maka tidak ada premis. Jadi ada judul kontrak, ini namanya kalau istilah dalam hukum kontrak itu komparisi, hukum perancangan kontrak ya, identitas para pihak. Harusnya kalau selanjutnya ini ada premis. Jadi pernyataan awal kehendak para pihak, bahwa para pihak sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang, ya, segala macam penjelasannya begitu. Baru nanti dimulai dengan poin-poin pasal. Kalau ini kan menyatakan gitu ya, dia langsung ke poin intinya. Nggak apa-apa, karena ini di bawah tangan. Di bawah tangan kan berarti para pihak itu sendiri yang menyusun. Kita asumsikan nggak semua orang ngerti alur membuat kontrak secara legalnya seperti apa ya, gitu. Dengan ini menyatakan bahwa benar pihak pertama memiliki tanggungan utang. Berarti kita ketahui di sini adalah pihak pertama yang berutang, ya, yang memiliki utang, sedangkan pihak keduanya yang berpiutang, yang memberikan pinjaman, gitu ya, memberikan pinjaman kepada pihak pertama. Memiliki tanggungan utang kepada pihak kedua senilai 67 juta. Dengan kesepakatan kompensasi sebesar 3.400.000. Saya kurang tahu maksudnya di sini 3.400.000 rupiah itu maksudnya apa, cuman berdasarkan konsultasi kemarin dengan saya, intinya yang pertama itu punya utang 67 juta gitu ya. Lalu yang kedua, berkaitan dengan utang piutang di atas, sebelumnya gini, utangnya itu sebenarnya 70 juta, sudah dibayarkan katanya 3 juta, jadi ini adalah 67 juta sisanya yang harus dilunasi. Sehingga seharusnya di awal itu tidak langsung bilang memiliki tanggungan utang, harus dijelaskan dulu ibarat kata kayak kronologinya. Sebelumnya pihak pertama itu memiliki pinjaman utang kepada pihak kedua sebesar 70 juta yang mana telah dilakukan pembayaran sebesar 3 juta rupiah. Sisanya 67 juta. Oke, jadi harus dijelaskan dulu detail. Jangan ujuk-ujuk 67 juta. Kalau bisa seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan utang piutang di atas, maka pihak pertama katanya akan melunasi, di sini melunasinya itu huruf I-nya huruf gede ya kayaknya, atau tanda seru itu. Melunasi utang piutang dalam jangka waktu 6 bulan katanya. Dengan nominal cicilan minimal 2 juta setiap bulan. Jadi teman-teman, kalau modelnya adalah cicilan gitu ya, kalau untuk yang bentuknya perjanjian yang seharusnya gitu ya, maka dia bentuknya pasal. Jadi tata cara pembayaran atau tata cara pengangsuran atau tata cara cicilan. Jadi dibuat pasal 2, tata cara pembayaran gitu ya. Pembayaran dilakukan secara mengangsur sebanyak berapa kali? 6 bulan, berarti kan 6 kali gitu ya. Dengan rincian, tiap bulannya harus dirincikan berapa. Harusnya itu ada nominal angka pasti yang harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Kalau misalnya kita asumsi, kita hitung-hitungan, 67 juta dibayarkan dalam waktu 6 bulan, itu berarti setiap bulannya pihak pertama harus membayar kurang lebih 11 juta lebih, gitu ya, 11 juta 167 ribu. Di sini kan tidak kan, malah ada kalimat dengan nominal cicilan minimal 2 juta setiap bulannya. Sebenarnya pasal ini menurut saya sendiri ya, ini ambigu gitu ya. Poin ini ada multitafsir gitu, karena waktu 6 bulan nominal cicilan minimal 2 juta. Kalau misalnya, kalau ada kalimat seperti ini, berarti membuka peluang untuk si pihak pertama bisa aja tiap bulannya 2 juta, 2 juta, 2 juta minimal cicilan kan. Sehingga kurang dapat tercapai penyelesaian pelunasan utangnya kalau misalnya ada
poin, ada kesempatan minimal seperti ini. Kalau bisa teman-teman jangan ya. Tapi sekali lagi, ini maunya para pihaknya seperti itu, gitu ya. Kontrak itu adalah kesepakatannya para pihak. Barangkali, gitu ya. Barangkali asumsinya adalah yang terpenting dalam waktu 6 bulan si pihak pertama itu harus melunasi utangnya. Walaupun misalnya di bulan pertama ada 2 juta, artinya dia tidak ada patokan setiap bulan itu harus berapa. Yang penting 2 juta ada dibayarkan. Menurut saya ini kurang relevan gitu ya, karena tidak memuat angka yang pasti yang harus dibayarkan. Itu membuka celah namanya. Membuka celah bisa aja nanti setelah 6 bulan, selama ini dia bayar 2 juta, 2 juta, 2 juta, artinya 67 juta itu masih jauh pelunasannya. Kalau misalnya ada dibayar 2 juta. Kalian paham kan maksud saya? Saya menyarankan teman-teman harus buat detail angka rincian yang harus dan pasti dibayarkan setiap bulan. Lalu kemudian ini yang harus saya tambahkan analisanya adalah tiap bulan itu tanggal jatuh temponya harusnya disebutkan. Tiap bulan dengan batas tanggal jatuh temponya adalah tanggal berapa. Sehingga biasanya dalam perjanjian itu ada pasal mengenai wan prestasi dan ganti kerugian. Manakala lewat dari tanggal jatuh tempo, maka dihitunglah ada namanya denda. Dendanya per hari kan terserah gitu ya. Misalnya apabila pembayaran dilakukan lewat dari tanggal jatuh tempo, maka pembayaran tersebut disertakan dengan adanya denda sebesar misal 10.000, 20.000, 100.000 terserah, itu hak kalian gitu. Tapi jangan pula ya tinggi banget gitu. Sebesar misalnya 25.000 per harinya, dihitungnya per hari. Artinya kalau misal tanggal jatuh tempo 10, dia baru bayar tanggal 20, dendanya 25.000 per hari, artinya dia sudah telat 10 hari. Berarti dia harus menambahkan 250.000 dendanya dengan uang pelunasan yang per bulannya itu. Jadi harus seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan kita sebagai pihak yang memberikan utang gitu ya, pinjaman itu mau bersikap sewenang-wenang. Justru dengan adanya pengaturan mengenai denda, kerugian gitu ya, itu sebenarnya untuk memberikan peringatan, mencegah si pihak yang berutang tersebut agar jangan sampai kamu tuh telat bayar, karena nanti ditambah denda loh kalau kamu bayar. Nah itu kira-kira. Oke, itu ya tadi kritik lagi masukan dari saya. Semoga yang punya perjanjiannya ini itu nonton ya. Kalau misal perjanjian tuh sebenarnya pakai pasal-pasal teman-teman, nggak poin begini ya. Tapi dia bilangnya ini minta tolong dikritisi perjanjiannya sudah benar apa belum. Menurut saya masih banyak yang harus ditambahkan atau diubah. Ketiga, apabila dalam jangka waktu 6 bulan pihak pertama tidak dapat menyelesaikan utang kepada pihak kedua, maka selanjutnya kedua belah pihak sepakat akan membuat surat perjanjian baru dengan ketentuan dan jangka waktu yang baru, dan surat perjanjian yang lama akan tetap mengikat. Oke, kalau misalnya gini, dia ada perjanjian baru tanpa adendum, artinya kalau dia tidak menyebutkan adendum, adendum itu adalah penambahan pasal yang sebelumnya di perjanjian sebelumnya itu tidak ada. Mungkin mereka ada hal yang baru ingin ditambahkan gitu ya, tapi tetap mengikat nih perjanjian lama. Nah itu disebutkan dalam perjanjian ada namanya pasal adendum. Segala perubahan, kebaharuan, penambahan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, maka diadakanlah perjanjian baru dengan tidak mencabut ketentuan perjanjian lama. Artinya perjanjian yang lamanya itu masih mengikat. Nah, ini sebenarnya dia mau menyebutkan adanya adendum. Manakala mungkin dia ada melakukan nanti perubahan sewaktu-waktu terhadap pasal atau penambahan isi pasal yang sebelumnya di pasal di perjanjian ini tidak ada. Jadi dia mau menambahkan, itu namanya adendum. Nah, ini ketentuan jangka waktu yang baru dan surat perjanjian yang lama akan tetap mengikat katanya. Ini namanya adendum. Oke. Kalau misalnya kalau dia tidak menyebutkan ya, tidak menyebutkan bahwa surat perjanjian yang lama akan tetap mengikat, maka maka perjanjian baru tersebut akan mencabut ketentuan perjanjian yang lama. Nantinya
di perjanjian yang baru itu disebutkan bahwa adanya perjanjian ini, maka perjanjian yang sebelumnya menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Untungnya dia bikin seperti ini, artinya dia cuma adendum. Kalau dalam perjanjian, ingat ya, tadi saya bilang, kalau dalam kontrak, isi kontrak, pasalnya ada pasal tersendiri, yaitu pasal adendum. Oke. Apabila poin 4 ya, apabila pihak pertama tidak melunasi sesuai dengan nominal yang tertera pada poin pertama kepada pihak kedua, maka pihak pertama bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diselesaikan oleh pihak yang berwajib atau di muka pengadilan. Oke, harusnya ya, kalau saya melihatnya ini antara poin 3 dan poin 4 ini kayak saling nabrak nggak sih? Karena dia bilang gini, kalau dalam jangka waktu 6 bulan tidak dapat menyelesaikan utang, dibuat perjanjian baru. Apabila pihak pertama tidak melunasi, maka dia dituntut. Jadi maksudnya gimana nih gitu? Maunya si para pihak ini gimana sih? Ya kalau misalnya apa bedanya apabila dalam jangka waktu 6 bulan pihak pertama tidak dapat menyelesaikan utang sama tidak melunasi sesuai dengan nominal yang tertera pada poin. Artinya kan sama-sama tidak melunasi, maka jalur yang mana mau dipakai? Jadi saran saya kalau mau ini dibuat dulu, kalau misalnya mau dibuat perjanjian baru apa namanya itu silahkan gitu ya, tapi dikatakan misalnya hanya perubahan satu kali saja atau bagaimana lah gitu. Nanti kalau misalnya sudah berkali-kali diubah gitu ya, muncul perjanjian baru, tapi ternyata penyelesaian itu belum juga selesai, maka setelah dilakukan adanya musyawarah mufakat dan musyawarah mufakat itu tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum, yaitu pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan negeri di wilayah kalian tersebut, wilayah para pihak gitu. Jadi ini adalah poin sebenarnya pasal ini nomor 4 ini mau menegaskan untuk penyelesaian sengketanya kemana. Kalau ada perselisihan atau sengketa terhadap isi dari surat ini, mereka ingin membawanya ke jalur hukum. Cuman kalimatnya ini agak bentrok dengan yang nomor 3 gitu ya. Jadi mending ini kalimatnya dihapus, tinggal ganti dengan kalimat segala perselisihan atau sengketa yang timbul dari adanya surat ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Butir selanjutnya disebutkan, apabila jalur musyawarah mufakat itu tidak dapat ditempuh oleh para pihak, maka penyelesaiannya kedua belah pihak sepakat untuk membawa ke jalur hukum, yakni melalui pengadilan negeri, misalnya pengadilan negeri Jakarta Selatan, misalnya begitu. Jadi harus disebutkan secara jelas, gitu ya. Kemudian, kalau ini perjanjian ini sangat singkat sih sebenarnya, karena tadi detailnya yang saya sebutkan tadi aja bisa jadi beberapa pasal gitu ya. Lalu di sini dikatakan poin 5, surat perjanjian ini dibuat 2 rangkap, masing-masing bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing surat untuk pihak pertama dan pihak kedua. Oke, demikian surat ini dibuat sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Oke. Jadi memang benar suratnya nanti dibuat 2 rangkap gitu ya. Dua-duanya bermaterai. Untuk pihak pertama memegang surat yang ada materai tanda tangannya pihak kedua. Begitupun pihak kedua memegang surat bermaterai yang ada tanda tangannya pihak pertama. Maksudnya di atas materainya itu pihak pertama. Nah, itu dipegang oleh pihak kedua. Nah, di pihak pertama itu megang surat ini yang ada tanda tangannya pihak kedua gitu. Kalau memungkinkan tolonglah dibuat saksinya gitu ya, saksi dari pihak kedua dan pihak pertama. Mereka menyaksikan proses waktu kalian menandatangani ini, menyepakati hal ini gitu ya. Karena walaupun ini di bawah tangan, ini dapat dijadikan sebagai bukti ke pengadilan manakala memang ada perselisihan atau sengketa terkait dengan isi kontrak, dan ini sebagai alat buktinya. Walaupun kekuatan pembuktian di bawah tangan itu tidaklah kuat sebagaimana pembuktian
untuk alat bukti berupa akta yang sifatnya akta atau surat yang sifatnya otentik. Kenapa? Karena untuk surat di bawah tangan itu masih memungkinkan ketika pembuktian di pengadilan, tanda tangan pihak yang menandatangani perjanjian ini bisa saja mengingkari bahwa dia tidak pernah menandatangani itu, dan hal ini sulit dibuktikan. Makanya lebih baik kalau ada surat, mau bikin surat, apalagi ini utang minjamnya utang piutangnya 67 juta gitu ya, nominal yang sangat besar, alangkah lebih baiknya coba aja buatnya melalui notaris teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena kalau notaris buat nanti sifatnya otentik. Kalau sudah otentik sangat sulit dibantah atau disangkal oleh salah satu pihak yang beritikat tidak baik ketika terjadi perselisihan atau sengketa terkait dengan kewajiban pemenuhan kewajiban isi kontrak gitu ya teman-teman. Kemarin juga yang punya surat ini juga sudah konsultasi, mereka udah merumuskan lagi, udah revisi gitu ya. Kemudian akhirnya bertanya, lebih baik mana ya Bu? Apakah saya ini udah aman nggak ya kalau saya buat dan tanda tangani berdua? Atau lebih baik saya bawa saja ini ke notaris, biar notaris yang buat. Nah, saya menganjurkannya ya memang lebih baik dibuatnya di notaris, karena biar otentik sekalian gitu ya, karena kan ada pejabat nih yang nanti ikut tanda tangan di dalam surat ini. Jadi nanti kalau kenapa-napa gitu ya, kalau misal salah satu ada yang wan prestasi, ingkar janji terhadap isi dari perjanjiannya, ya aman gitu ya, tidak ada yang bisa membantah membantah isi perjanjian tersebut, karena dibuktikan dengan adanya notaris dalam surat tersebut yang membuat dan ikut juga menandatangani gitu. Itu sih masukan, kritikan lagi kan ya, masukan dari saya. Semoga ini analisis ini dapat menambah pengetahuan kita bersama ya. Untuk yang mahasiswa hukum yang ngambil hukum teknik perancangan kontrak, semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, mohon dicek di video sebelumnya mengenai tahapan pembuatan kontrak itu seperti apa. Ada pembahasan di video saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.